Ketua dan para pimpinan Komisi 11, Pak Dirjen, Pak Prima dan seluruh jajaran, Pak Dirut, Taspen dan seluruh jajaran direksi dan manajemen. Kalau boleh saya mengklasifikasi dalam tiga pendekatan. Pertama, ada problematika yang dialami oleh Taspen dan ada problematika yang dialami oleh beban keuangan negara terhadap kebutuhan dana pensiun untuk ke depannya. Pengelolaan, ada dua problematika di dalam pengelolaan. Pertama adalah problematika pelayanan, kualitas pelayanan dan penggunaan dana pensiun, termasuk penyaluran dana pensiun. Yang kedua, problematika investasi dana pensiun, dana yang ada di Taspen. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai pelayanan pembayaran pensiun untuk aparatur sipil negara, ASN, dan pentingnya peran PT Taspen dalam pengelolaan pensiun. Pembahasan difokuskan pada tanggung jawab APBN dalam membayar pensiun serta perkembangan terbaru dari Kementerian Keuangan. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Terima kasih Pak Roni, selaku Direktur Utama PT Taspen Persero. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dua paparan dari narasumber kita pada rapat kerja hari ini, dari Pak Dirjen Perbendaraan dan Pak Roni, Direktur Utama PT Taspen, mengenai mekanisme lupa like, comment, subscribe, dan share. penyaluran pembayaran pensiun, mulai dari kas negara sampai kepada diterima oleh para pensiunan kita, baik itu ASN maupun TNI Polri. Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan pertama seperti mekanisme biasa ya, masing-masing fraksi dulu, habis itu nanti sesi keduanya kita berikan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Dirut tadi. Silakan dimulai dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Pak Haris. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Prima dari Dirjen Perbendaraan dan Pak Roni, beserta seluruh jajaran yang hari ini di bawah. Untuk Pak Prima, tadi ada paparan mengenai transformasi proses pembayaran pensiun, Pak. Apakah Bapak yakin dengan transformasi ini mampu mencegah apa yang terjadi pada Asabri, juga pada Taspen? Karena kita tahu ada masalah pada Asabri dan ada masalah pada Taspen. Dan ini jelas merugikan, Pak. Para anggota TNI dan Polri yang sudah iuran sepanjang masa karirnya dan duitnya hilang, Pak. Hanya karena perilaku korup atau perilaku menyimpang dari beberapa orang, Pak. Sejauh mana keyakinan ini, karena saya tidak lihat ini, Pak, arah di sini bisa mampu menjamin itu. Yang kedua, untuk Taspen, Pak. Kalau kita lihat paparan dan juga berita-berita di media mainstream, Pak, kita lihat Taspen itu aktif sekali, Pak. Banyak sekali inovasi yang Bapak lakukan, termasuk inovasi layanan tadi, terhadap orang yang sepuh dan seterusnya, jaminan pembayaran klaim 1 jam, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya ini layak diapresiasi, Pak. Tadi Bapak mengatakan DNA-nya cuma 2, karena revenue-nya kan captive, dari dipotong langsung dari gaji. Sehingga kata kuncinya kan di pelayanan, dan yang kedua di investasi.
Di pelayanan, saya lihat inovasinya bagus sekali. Di investasi, dari paparan Bapak, mampu menjaga portofolio investasinya. Mayoritas ISBN, tentu ini adalah risk-free, deposito, obligasi, sehingga ini relatif aman, Pak. Tapi faktanya kita tahu ada direksi yang sekarang mondok karena kasus investasi. Sehingga ini menjadi catatan, Pak. Berikutnya mengenai tadi, Pak, rasio klaim THT terhadap premi. Ini Bapak tadi mengatakan $1.000, klaimnya 2.570. Ini menarik, Pak, karena kira-kira kan 2,5 kali. Dan ini berjalan dari tahun ke tahun sebelum COVID sampai sekarang, kira-kira angkanya kan 2,5 kali, Pak. Pertanyaan saya, apakah ini memang nature-nya seperti ini, atau ada solusi lain, Pak? Karena lama-lama, kalau seperti ini terus, lama-lama habis, Pak. Apalagi kalau ada gangguan pada return dari investasi, Pak. Ini harus dijaga benar-benar, Pak. Kemudian dari laporan keuangan Bapak, tadi kita lihat kenapa tidak ada pendapatan PSL di tahun 2024. Ini yang membedakan dengan 2023. Perbedaan lain yang mencolok di laporan keuangan Bapak adalah terjadi penurunan yang signifikan beban LMPMD, Pak. Dan cadangan teknis dari 3,57 triliun menjadi 1,12 triliun. Nah, penurunan beban ini mengakibatkan Bapak profitnya tebal di bawah. Ya, kok bisa turun seperti ini? Apakah ini ada kaitannya dengan perpanjangan usia pensiun? Ya, atau dari sebab lain? Ini yang kudu ditata hati-hati, Pak. Karena kalau dari sebab lain, ya berarti bahaya ke depannya, Pak. Ya, dan terakhir, Pak, layaknya perusahaan asuransi, Pak, kita kepingin tahu utangnya itu berapa sih, Pak? Ya, kemudian RBC-nya berapa, sehingga akan lebih menggambarkan kesehatan dari perusahaan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Maaf Pak. Terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Silakan dilanjut ke fraksi Partai Gerindra. Silakan Pak Kamrus. Oh, Golkar ya. Karena ulang tahun Gerindra kita jadi. Silakan Mbak Putri. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Prima beserta Pak Roni beserta seluruh jajaran. Yang pertama Pak, ini kan sebenarnya kita masih menunggu-nunggu PP turunannya Undang-Undang ASN. Jadi kalau tadi Bapak sebutkan, memang sekarang untuk pensiun pegawai ASN ini menjadi sangat memberatkan APBN karena memang skemanya masih sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Dan sayangnya justru seperti yang tadi juga sudah disampaikan Pak Haris, hari ini kita tidak melihat proyeksi dari beban belanja pensiun dalam APBN secara keseluruhan ataupun terhadap belanja pegawai. Jadi kita akan meminta data tersebut dari Pak Prima juga. Dan yang kedua kan sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di situ juga telah diamanatkan bahwa pembiayaan pensiun berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan juga iuran dari pegawai ASN yang bersangkutan. Tapi sayangnya peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan ini belum ada. Sepengetahuan saya, kalau sudah ada memang bisa disampaikan di sini. Kalau belum ada, kami ingin mendengar sebenarnya dinamikanya seperti apa. Sampai dengan hari ini PP-nya belum ada, belum terlihat hilalnya. Dan juga yang berikutnya adalah kita juga ingin melihat bagaimana nanti
pemerintah bisa menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut, terutama PP yang mengatur terkait jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Karena memang tanpa regulasi yang jelas, reformasi sistem pensiun kita ini pasti akan semakin tertunda. Dan juga tekanan fiskal yang semakin meningkat ini tentu akan terus memberatkan APBN kita. Jadi kalau perlu disampaikan di dalam forum ini juga apa yang bisa kita lakukan di Komisi 11 di DPR RI untuk bisa membantu dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan pensiun ini. Itu yang pertama yang ingin kami tanyakan. Dan yang kedua, ini untuk Pak Roni beserta seluruh jajaran dari Taspen. Kita tentu di sini menginginkan bahwa Taspen sangat berhati-hati dalam pengelolaan AIP atau akumulasi iuran pensiunnya. Karena memang ini pungutan dari gaji ASN, jadi haknya beliau-beliau 4,75%. Dan juga akumulasinya sekarang sudah mencapai 250 triliun rupiah seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan. Jadi jangan sampai Taspen sendiri tidak cermat justru dalam mengelola dana yang sebenarnya milik atau hak orang lain ini. Kenapa ini berkali-kali kita sampaikan juga sebenarnya di forum ini karena menurut pemeriksaan BPK juga pada tahun 2019 di situ ditemukan bahwa pengelolaan AIP belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Memang ini juga sebenarnya ini buat Pak Prima juga karena pemerintah juga belum mengatur bentuk pengelolaan risiko investasi saham yang mengalami penurunan nilai dan juga penyertaan langsung. Dan pemerintah juga belum menetapkan kebijakan sanksi atas adanya penurunan dana AIP maupun sanksi atas capaian hasil investasi AIP yang tidak mencapai target. Jadi kemarin kasus hukum yang kita semua di sini sudah tahu melibatkan Dirut Taspen, kerugian negaranya sampai dengan 200 miliar rupiah. Itu sangat disayangkan. Jadi tentu saya ingin mengingatkan kembali supaya AIP ini bisa dikelola secara prudent. Dan tentu yang ingin kita dengar adalah langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan Taspen untuk pengelolaan AIP ini. Jadi AIP-nya nanti bisa dikelola secara lebih optimal dan tentu bisa menjaga prinsip kehati-hatian. Dan yang berikutnya juga concern terakhir saya adalah terkait dengan ketepatan dari manfaat pensiun ini. Jadi ada laporan dari BPK juga yang menemukan bahwa pengelolaan database kepesertaan aktif program pensiun ini belum terintegrasi. Jadi badan penyelenggara belum sepenuhnya menggunakan data BKN sebagai dasar kepesertaan dan juga pembayaran manfaat pensiun. Jadi ada ketidakakuratan penerimaan iuran pensiun sampai dengan pembayaran pensiun dan juga ketidakakuratan data kepesertaan dalam perhitungan yang dilakukan badan penyelenggara. Jadi tadi juga belum disampaikan oleh DJPB ataupun Taspen untuk memastikan bagaimana ketepatan sasaran dari penerima pensiun yang mencapai 3,6 juta. Jadi kalau sudah ada perbaikan database seperti apa progresnya dan database ini memang menjadi sangat penting untuk kita bisa sama-sama mengurangi error dalam data penerima manfaat ini yang nanti kalau ada error tentu bisa berdampak pada beban yang dikenakan kepada APBN kita. Jadi jangan sampai kebocoran-kebocoran data tersebut akhirnya makin memberatkan APBN dan juga kami meminta ada upaya pengawasan di lapangan yang perlu kita optimalkan tentu untuk memastikan ketepatan dari manfaat pensiun tersebut. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Selanjutnya yang ini benar. Pak Kamrus atau siapa dari fraksi Partai Gerindra? Silakan Pak Kamrus Samad. Saya izin kapoksi ini. Terima kasih atas doa dan ucapan terhadap hari ulang tahun Partai Gerindra hari ini. Ke-17 Pak Dirjen. Iya. Ketua dan para pimpinan Komisi 11, Pak Dirjen, Pak Prima dan seluruh jajaran, Pak Dirut, Taspen dan seluruh jajaran direksi dan manajemen. Kalau boleh saya mengklasifikasi dalam tiga pendekatan. Pertama, ada problematika yang dialami oleh Taspen dan ada problematika yang dialami oleh beban keuangan negara terhadap kebutuhan dana pensiun untuk
ke depannya. Pengelolaan, ada dua problematika di dalam pengelolaan. Pertama adalah problematika pelayanan, kualitas pelayanan dan penggunaan dana pensiun, termasuk penyaluran dana pensiun. Yang kedua, problematika investasi dana pensiun, dana yang ada di Taspen. Jadi ada dua. Ini kelompok pertama. Nah, di kelompok pertama ini barangkali Pak Prima perlu kita mendapatkan penjelasan tambahan tentang rencana perubahan skema ini, karena skema yang lebih simple, karena mungkin adanya program digitalisasi sistem pembayaran yang direncanakan oleh Kemenkyu terhadap pensiunan ASN ataupun TNI dan Polri, sehingga akan memberikan layanan yang lebih efisien. Nah, ini proses pembayarannya kita perlu mendapatkan penjelasan. Salah satunya adalah pemanfaatan penggunaan penyaluran dana itu melalui perbankan. Selama ini kita ingin mendapatkan penjelasan berapa banyak bank himbara yang digunakan, berapa banyak bank swasta yang digunakan, dan apakah ada bank asing yang juga digunakan oleh PT Taspen misalnya dalam melakukan pembayaran pensiun terhadap ASN dan TNI dan Polri ini. Ini perlu di Taspen untuk bisa memberikan penjelasan. Dan atas dasar apa jika seandainya ada bank asing yang digunakan. Kemudian klaster kedua, positioning kelembagaan, peran dan fungsi. Jadi positioning kelembagaan, kalau melihat aktivitas utama Taspen sebagai penyaluran dana, tadi bisa disimplifikasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Berarti peran itu bisa kemudian didiskusikan lebih mendalam, mana lebih efektif buat penerima manfaat. Kemudian sistem dan pemeliharaan data pensiun. Nah, di Kementerian Keuangan saya kira mungkin itu belum memiliki. Ini bisa tetap di Taspen. Pelayanan manfaat program. Nah, manfaat program apa saja? Layanan di saat pensiun, apa saja yang selama ini PT Taspen sudah lakukan? Ya, baik bagi keluarga yang sudah meninggal, penerima manfaat yang sudah wafat, maupun keluarga yang ditinggalkan, atau musibah atau kejadian yang dialami oleh penerima manfaat selama ini. Kemudian mekanisme pengumpulan iuran pensiun. Nah, ini peran dan fungsi. Lalu kemudian pelaporan bertanggungjawaban, sehingga peran, fungsi, dan positioning kelembagaan. Kalau Taspen ternyata terjadi abuse of power, misalnya yang dialami penyalahgunaan investasi fiktif, maka jangan salah jika seandainya ke depan Taspen kita evaluasi positioning kelembagaannya. Kenapa? Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 2023 di P2SK pasal 190 betul di dalam penjelasan disebutkan Taspen, tetapi tidak disebutkan positioning sebagai BUMN. Bisa saja dia dirubah positioning kelembagaannya ke BLU, menjadi badan layanan umum yang mungkin lebih fleksibel dalam memberikan pelayanan terhadap ekosistem ASN kita yang sudah pensiun, TNI dan Polri termasuk Asabri misalnya. Ini perlu kajian lebih mendalam Pak Prima menyangkut positioning kelembagaan. Tetapi dari fungsi dan peranan memang kita melihat Taspen masih diperlukan untuk masa mentransformasi ini. Cuma tolong, catatan penting yang klasifikasi yang ketiga adalah kepercayaan publik. Karena ada penghimpunan dana yang dilakukan dan ada penempatan investasi. Lalu kemudian ada penyalahgunaan dana dari hasil penghimpunan itu terhadap investasi fiktif yang kemudian menurunkan kepercayaan. Nah, ini yang kita tidak bisa toleransi ke depan. Sehingga kenapa Kemenkyu perlu memberikan atensi sistem pembayaran ini? Karena tadi ada belum terlihat sinergi yang optimal.
antara Taspen dan Bank BUMN atau dengan BUMN yang terkait atau dengan Kementerian Keuangan dalam memberikan simplifikasi terhadap sistem pembayaran dan monitoring terhadap investasi yang dilakukan. Sehingga terjadilah penyalahgunaan dana hasil pengumpulan iuran pensiun tersebut. Yang terakhir pimpinan, yang saya ingin sampaikan bahwa betul kita perlu memastikan kembali bahwa jaminan sosial PNS sebagaimana tujuan pendirian Taspen harus terus dipastikan keberlanjutannya, yaitu tabungan hari tua, lalu kemudian untuk dana pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan program asuransi terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, pengelolaan dana strategis, mengelola iuran PNS ini secara profesional ini yang kemarin terdistorsi dan menurunkan kepercayaan. Karena itu, kami ingin menyampaikan supaya Taspen melengkapi bahannya hari ini tentang data kerugian dan aliran dana kerugian dari 200 miliar dari total 1 triliun yang diinvestasikan melalui 4 perusahaan. Ya, misalnya PT IIM, PT PSI, PT PS, dan PT SMI. SM itu mendapatkan keuntungan puluhan bahkan ratusan miliar. Nah, ini kemudian harus dilengkapi dan juga diberikan pelaporan sehingga Taspen yang didirikan yang pada bulan Juli, yang didirikan sejak puluhan tahun yang lalu bisa kembali kepada tujuan, fungsi, dan peranan yang diharapkan. Kemudian Pak Prima, saya memberi catatan beberapa poin yang selama ini diperankan oleh PT Taspen yang harus kita jujur mengatakan bahwa melayani pensiunan ini dengan program peningkatan kapasitas wirausaha. Menurut PT Taspen ada programnya, tetapi tolong juga dijelaskan di dalam materi ini. Di mana, kapan, dan siapa penerima manfaatnya. Lalu kemudian juga pensiun dikelola bersama BKN. Perannya BKN sebagai badan kepegawaian negara yang mengelola administrasi seluruh kepegawaian ASN itu pengintegrasiannya Pak Prima seperti apa? Kalau seandainya dilakukan simulasi sistem pembayaran digitalisasi terhadap pensiunan itu. Lalu kemudian berikutnya berkaitan dengan bunga hutang. Jadi ada bunga, saya sebutnya kewajiban pemberi kerja yang belum dibayarkan, Pak Prima. Kewajiban pemberi kerja yang belum dibayarkan oleh pemerintah kepada ASN yang kita sebutnya itu bunga hutang dan pensiun yang sudah meninggal. Mungkin hutang sebenarnya itu kalau dihitung-hitung sudah berapa puluh triliun. Sudah berapa ratus triliun. Nah, coba Pak Prima cek lagi. Karena ini sampai saat ini kita mendapatkan datanya. Hutang tersebut belum dibayarkan ke Taspen dari Kementerian Keuangan. Nah, ini kita mau lihat apakah memiliki dasar hukum yang kuat atau dasar perhitungan yang cukup sehingga itu menjadi bagian dari yang memang kewajiban pemerintah untuk membayarkan ke Taspen. Karena kalau di sini kami melihatnya sebagai unfunded past service liability. Jadi yang menilainya di atas 25 triliun. Nah, ini yang kita mau lihat titipkan ke Pak Prima untuk dihitung kembali. Kemudian saya mau tanya juga Pak Prima, di Kemenkyu itu ASN-nya memakai baju corporate tidak? Nah, ini apakah itu bagian daripada komunitas entitas ASN yang sama pemberlakuannya melalui BKN dan Taspen? Ataukah
ASN yang ada di Kemenkyu punya jalur jaminan atau pembayaran atau sistem layanan terhadap THT dan dana pensiun mereka. Ini sebagai benchmark untuk kita ketahui. Yang terakhir pimpinan, eh, inti dari semua ini, Komisi 11 mengundang Pak Dirjen dan Taspen adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih prima terhadap ASN dan purna ASN atau pensiunan ASN supaya ke depannya 3,7 atau 4,4 atau sekarang 7, sekian juta orang yang dilayani bisa betul-betul merasakan manfaat kehadiran negara atas pengabdian dedikasi yang sudah diberikan untuk melayani kepentingan rakyat. Demikian pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih Pak Kamrus Samad. Berikutnya silakan dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Astera dan seluruh jajaran, kemudian Pak Roni, salam kenal Pak dan seluruh jajaran. Saya ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan dari paparan Pak Astera tadi dan Pak Roni. Yang pertama adalah tentang keberlanjutan fiskal dan reformasi sistem pensiun Pak. Artinya di sini saya lihat tadi kan dengan kenaikan jumlah penerima pensiun tiap tahun, bagaimana pemerintah memastikan sistem pensiun ini tetap berkelanjutan tanpa harus membebani APBN. Karena kita lihat angkanya dari tahun terus naik, terus naik, terus naik. Sedangkan kondisi fiskal kita keadaannya tidak menentu. Kemudian yang kedua adalah apakah ada kajian untuk beralih dari sistem PSUGO menjadi sistem fully funded. Artinya di mana dana pensiun dikelola secara mandiri dan tidak membebani APBN. Kemudian tadi saya lihat lagi, saya simpulkan ada tentang efektivitas dan efisiensi layanan digital, Pak. Yang pertama, bagaimana strategi PT Taspen dalam meningkatkan literasi digital bagi pensiunan. Mengingat, tadi saya lihat ada 42% penerima masih menggunakan layanan manual. Kemudian yang kedua adalah, apa langkah mitigasi untuk menghindari potensi kebocoran data pribadi dalam sistem pembayaran digital pensiun. Kemudian tadi dari sisi resiko investasi dan pengelolaan dana pensiun, saya juga menganalisa tadi ada, saya lihat portofolio investasi PT Taspen dan Asabri yang mencakup saham dan reksadana. Bagaimana mitigasi resiko untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi pasar, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi Pak. Kemudian apakah ada pengawasan independen terhadap investasi yang dilakukan oleh PT Taspen dan Asabri guna memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Kemudian saya tadi melihat juga ada perubahan mekanisme pengumpulan iuran ASN Pemda. Jadi dengan perubahan skema pengumpulan iuran ASN Pemda tadi melalui kebijakan dana transfer, bagaimana pemerintah ini memastikan tidak ada ketimpangan antar daerah dalam sistem pensiun. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah menjamin bahwa ASN Pemda tidak mengalami kendala administratif dalam proses pembayaran pensiunnya nanti. Kemudian yang terakhir Pak, ini adalah efektivitas transformasi pembayaran pensiunan oleh DPJP. Artinya dengan transformasi pembayaran pensiun yang diselaraskan tadi dengan pembayaran gaji ASN aktif, bagaimana DJPB memastikan bahwa tidak terjadi penundaan atau kesalahan dalam pembayaran. Kemudian yang kedua adalah apa sudah ada simulasi dampak Pak? Kan perlu disimulasikan ini dampak daripada transformasi ini terhadap kinerja keuangan APBN dan efisiensi birokrasi di masa mendatang Pak. Itu dari kami Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Pak Bertu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma baca-baca sedikit saja, Pak. Kebetulan Bapak di saat paparan, kebetulan saya ada tugas lain dari partai. Dan kita nih Pak, terkait dengan dana pensiun, Pak. Ini sudah banyak cerita tentang dana pensiun ini seperti halnya Asabri, seperti halnya asuransi-asuransi lah. Seperti kan kurang lebih kan jenis usahanya seperti itu juga si Taspen ini.
Nah, semuanya itu banyak masalah itu terkait investasinya, Pak. Uangnya itu kemana? Nah, saya pengen juga mendapat penjelasan kepada Bapak. Mohon maaf ini Pak, termasuk pensiun kita orang juga ada di Bapak. Suatu saat saya nggak jadi DPR lagi, saya dapat pensiun, uang juga ada di Bapak. Nah, 4.300.000 kalau nggak salah Pak, Pak Dolphy. Apa? 2,5. Mungkin Bapak itu kalau saya 4.300.000. Enggak, kita Bapak coba. Jadi maksud saya Pak, investasi-investasi yang beresiko, investasi yang beresiko itu biasanya dalam bentuk direct investment, Pak. Nah, itu mohon penjelasan juga paparan dari Bapak. Seberapa banyak dana yang tersedia di Taspen yang diinvestasikan secara langsung maupun melalui reksadana maupun yang diinvestasikan ke surat berharga negara. Jadi eh, kalau dia lebih besar direct investment, yang pastinya kitanya yang punya pensiunan di Taspen juga cemas, Pak. Nah, untuk itu mohon pembagian tersebut, berapa banyak, mungkin kalau Bapak mau cari uang, istilahnya bukan cari uang ini ya Pak ya, cari uang itu nyari keuntungan dari Taspen ini, mungkin Bapak harus eh, kasih investasi yang beresiko biasanya high risk, high return ya Pak ya. Nah, yang beresiko itu berapa, yang surat berharga negara berapa, yang melalui eh, reksadana itu berapa. Jadi itu saja Pak, sehingga ada ketenangan di hati kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kayaknya Pak Bertun kayaknya udah mau pensiun Pak. Tapi kalau Pak Bertun pensiun, percaya Pak, jangan pasti nggak berharap dari pembayaran taspen Pak. Berikutnya silakan dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kementerian Keuangan, dari Taspen, dan dari Asabri. Jadi walaupun sudah disampaikan oleh Bapak Ibu anggota yang lain, kasus Asabri ini menjadi hal yang sebenarnya jadi joke yang ada di masyarakat ya nggak apa-apa lah korupsi 200 miliar, cuman penjaranya cuman sebentar kok. Tapi ini kan ada uang rakyat, uang teman-teman yang sudah berpuluh tahun mengabdi sebagai ASN di TNI Polri. Saya masih ingat ibu saya juga dulu suka saya antar ke Taspen, waktu saya masih SMP, SMA lah untuk mengambil uang pensiun. Nah, ini catatan yang paling penting. Nah, saya mau tanya Pak, apakah baik di Taspen Asabri ketika melakukan investasi langsung walaupun kecil ya hanya 2,23%, apa perusahaan-perusahaan mana saja itu diputuskannya seperti apa Pak? Jangan sampai kasus seperti misalnya 200 miliar yang di PT 3 Pilar Sejahtera Food ini, memang 200 miliar diambil dari bagian yang 2,25% ini ya, investasi langsung. Tapi kan harus dihitung resikonya. Mana perusahaan-perusahaan yang memberikan keuntungan yang tidak high risk, yang bisa Taspen atau Asabri menginvestasi. Nah, termasuk sebenarnya di DPR ini kan kita semua yang pensiun itu nanti di Taspen semua uang pensiun kita. Kita ambilnya di Taspen. Kemudian saya ada beberapa catatan juga bahwa pertama, seberapa jauh sih pemerintah dan manajemen Taspen dan Asabri telah melakukan diversifikasi portofolio investasi, terutama investasi yang lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Apalagi kondisi sekarang ini gejolak ekonominya itu sangat tidak pasti. Nah, kira-kira kebijakan investasi yang diambil apakah sudah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang memadai? Belajar dari kasus di PT 3 Pilar Sejahtera Food yang 200 miliar. Kemudian dalam konteks pemangkasan suku bunga acuan, instrumen investasi mana yang menjadi prioritas bagi PT Taspen dan PT Asabri
untuk tetap menjaga yield yang optimal tanpa mengambil resiko yang berlebihan. Kemudian ketiga menarik di sini di halaman 11, realisasi beban LMP LMPMD di bawah target akibat penerimaan peserta baru belum tercapai. Ini kira-kira hipotesanya seperti apa? Kenapa di bawah target? Apakah usia pensiun yang eh, dimundurkan atau ada hal-hal yang lain sehingga ini juga menjadi hitungan bagi nanti ke depannya untuk estimate terhadap komposisi laba baik dari PT Taspen dan PT eh, dari Asabri. Nah, kemudian investasi yang akan dilakukan itu sejauh mana sih transparansi terhadap ini kan seperti kami nyimpen uang, tapi yang nyimpen uangnya itu yang iuran-iuran itu kan nggak tahu di mana aja diinvestasi. Apakah ada satu accountability, Pak? Nah, kemudian ketiga soal IT. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh teman dari Nasdem, terutama dana pensiun dari teman-teman di daerah. Jarak ke Taspen kan cukup jauh kalau dari satu daerah ke daerah lain. Nah, bagaimana mengantisipasi seperti ini untuk daerah-daerah yang punya keterbatasan? Ya, belajar dari kasus gas melon juga ya. Disuruh ngambil di pangkalan, pangkalannya aja berapa puluh kilometer dari pemukiman. Atau berapa jauh dari daerah di mana kantor-kantor cabang PT Taspen. Ya, tentunya kalau ingin menggunakan IT, teknologi, tentu ini harus sosialisasinya eh, harus lebih gencar. Kita tahu usia-usia pensiun itu kan mungkin hanya sedikit yang melek digital. Ya, ini perlu juga dipikirkan. Intinya kami berharap bahwa uang yang ada di sana milik para peserta, Bapak Ibu, orang tua kita, pensiunan ASN, kemudian pensiunan dari TNI Polri. Saya juga ingin jawaban dari pertanyaannya Pak Kamarus Samatik di Kementerian Keuangan ASN-nya gimana cara ininya, cara penerimaan iurannya beda dengan ASN yang lain atau ada kekhususan. Demikian pimpinan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Andi Juliani Paris. Berikutnya dari Partai Demokrat. Silakan Pak Fatih. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Ketua Komisi 11 beserta pimpinan dan seluruh anggota. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Yang saya hormati Pak Prima beserta jajaran dari Kementerian Keuangan, Pak Roni beserta jajaran dari Taspen. Jadi yang pertama ini di halaman 5 itu Pak, di sini kan proses pembayaran ke depan itu terlihat bahwa Asabri dan Taspen ini hanya menjadi berfungsi di dalam pengelolaan data gitu. Juga ada di halaman 9 diterangkan bahwa arah perbaikannya poin nomor 1 simplifikasi pembayaran manfaat pensiun dengan gaji pegawai ASN aktif oleh DJPB. Nah ini apakah maksudnya ke depannya ini fungsi daripada Taspen dan Asabri ini akan diambil alih oleh DJPB atau seperti apa? Ingat setahu saya, Taspen ini kan sudah cukup lama. Jadi dia berpengalaman dan dipercaya oleh ASN untuk memberikan pelayanan kan gitu. Apakah dengan adanya pengalihan ini kalau memang jadi akan menjadikan ASN mendapatkan pelayanan yang lebih baik gitu. Mengingat ekosistem pelayanan ini kan selama puluhan tahun sudah dijalankan oleh Taspen dan Asabri. Kemudian setahu saya juga Taspen khususnya mereka tidak hanya menjadi juru bayar, tapi dari yang saya ketahui ada juga program-program persiapan pensiun gitu, program kewirausahaan dan peningkatan kapasitas kemampuan PNS setelah
nanti pensiun. Nah, apakah DJPB kira-kira punya kewenangan ataupun punya kemampuan melakukan pelayanan itu gitu. Mengingat selama ini kan tugasnya administrasi keuangan kan gitu. Namun demikian bagi Taspen juga Pak Roni ke depannya ini harus lebih comply ya Pak ya gitu. Tidak ada yang sempurna. Secara numbers juga cukup oke, tetapi adanya hal-hal yang kita ketahui bersama itu menjadi presiden buruk. Nah, diharapkan ke depannya jangan ada lagi yang seperti itu kan gitu. Juga pelayanan ke depan ini perlu dioptimalkan lagi sehingga penerima manfaat ini lebih apa namanya lebih bisa eh, mendapatkan kenyamanan dan juga dipermudah gitu. Jadi menurut saya baiknya dilakukan optimalisasi terkait dengan Taspen ini sehingga yang paling utama adalah penerima manfaat ini kan itu. Jangan sampai apa-apa yang diputuskan ini pada akhirnya menyusahkan penerima manfaat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini, silakan Pak. Nanti dari, oh ya pimpinan ini, maaf, ada dari sisi pimpinan Ya, yang saya mau, juga, ya nanti habis itu Pak Andres ya Pak Andres.